Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu lin-nasi rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Ikhwani fid din, azinallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam pembacaan kitab Sahih Muslim karya dari Imam Muslim bin Hajjaj Abu Al-Husain An-Naisaburi rahimahullah ta'ala. Kita masuk pada bab yang ketiga dari Kitabul Iman, Al-Thalith, Babu As-Su'ali An Arkanil Islami, bab pertanyaan tentang rukun Islam. Pertanyaan tentang rukun Islam. Dalam bab ini Imam Muslim rahimahullah ta'ala membawakan hadis Dimam bin Tha'labah radhiyallahu ta'ala anhu lebih lengkap, ya, apa yang telah kita bacakan pada bab yang kedua sebelumnya. Baik, berkata Imam Muslim, حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد قال حدثنا هاشم بن القاسم أبو النضر قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. Imam Muslim meriwayatkan dengan sanadnya dari Amr bin Muhammad bin Bukair An-Naqid, sering disingkat Amru An-Naqidu, Amru An-Naqidu, dari Hashim Ibn Qasim Abu Nadar, dari Sulaiman bin Mughirah, dari Thabit bin Aslam Al-Bunani. Thabit Al-Bunani ini tabi jalil min athbatin nasi fi Anas. Riwayat yang paling kuat riwayatnya dari Anas bin Malik. Jika terjadi perselisihan di antara murid-murid Anas bin Malik, didahulukan apa yang beliau riwayatkan dari Anas bin Malik. 40 tahun beliau bersahabat dengan sahabat Anas bin Malik, meriwayatkan hadis-hadis beliau. Dan Anas bin Malik sahabat Nabi yang didoakan oleh baginda Nabi usia yang panjang, keturunan yang banyak, dan harta yang banyak. Rasul berdoa kepadanya, untuknya, Allahumma akthir malahu wa waladahu, ya Allah, perbanyaklah anak keturunannya dan harta bendanya. Anas bin Malik rahimahullah ta'ala, ya, sahabat Nabi, minal mukatsirin, di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perhatikan, Thabit Al-Bunani, Thabit bin Aslam Al-Bunani, min athbatin nasi fi Anas. Berkata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, nuhina an nas'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syai'in. Kami dilarang bertanya kepada Rasulullah tentang perkara apapun. Tentang perkara apapun, ya. Dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah berfirman, la tas'alu an asya'in tubda lakum tasu'kum. Jangan bertanya perkara-perkara, jangan sampai ditampakkan jawabannya kepada kalian, menyusahkan kalian. Dan dalam sebuah hadis disebutkan bagaimana seorang datang kepada Nabi bertanya perkara-perkara, hingga Nabi kemudian berkata, ketika banyak pertanyaan, kata beliau, sa'aluni, tanya saya, tanya saya. Tapi sebenarnya Nabi dalam keadaan marah. Sa'aluni, sa'aluni. Maka seorang berkata, ya Rasulullah, man abi? Siapa bapak saya? Maka Nabi menyebutkan, abu, bapakmu si fulan. Ternyata bukan bapak yang disebutkan dia dari nasabnya begitu. Artinya berarti, naudzubillah, anak zina. Ya, akhirnya tampak pada dia kejelekan apa yang sebenarnya tertutupi. Ya, kalau ada wanita naudzubillah berzina dengan seorang laki-laki, maka anak yang terlahir dinasabkan kepada suami sang wanita. Al-walad lil firash walil akhir al-hajar, kata Nabi.
anak itu dinisbahkan kepada yang punya tempat tidur, yaitu suami sang wanita. Adapun yang mengaku anaknya, maka baginya batu, rajam atau tidak ada sama sekali. Ya, itu kisahnya Saudah binti Zam'ah dengan saudaranya. Ya, maka itu keadaannya, karena dia bertanya ditampakkan perkara yang tidak menyenangkan dia. Ya, sampai kemudian Abu Bakar Umar bin Khattab berkata, radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Maka diamlah kemarahan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat dilarang untuk bertanya. Ya, jangan sampai muncul perkara hukum apa yang justru ya memberatkan mereka. Bahkan Nabi mengingatkan dalam hadis yang lain bahwa aktsarun nasi jurman, orang yang paling besar dosanya, man sa'ala syai'an lam yuharram fa hurrima li ajli mas'alatih. Orang yang bertanya suatu perkara yang tidak diharamkan sebelumnya, tapi karena dia bertanya akhirnya turun pengharaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, memberatkan berarti, ya. Maka karena itu sahabat sangat khawatir bertanya, takut sekali bertanya. Tetapi itu berbeda jika ada orang asing yang datang, ada orang yang ingin belajar Islam. Nabi membuka seluas-luasnya pintu bagi mereka untuk belajar, bertanya, ya, dan mencari tahu perkara agama, ya. Maka berkata Anas bin Malik, fakana yu'jibuna an yaji'a ar-rajulu min ahli al-badiyah. Maka adalah menyenangkan kami, ijab artinya kami senang, datang seorang laki-laki dari pedalaman, dari padang pasir, badiyah, ahli badiyah, dari dusun, dari tempat yang jauh dari kota, ya. Al-aqilu, yang dia berakal, ya. Kenapa? Karena bagi mereka boleh bertanya. Kedua, bahwa dengan akalnya, dan orang Badui ini ibaratnya belum terkontaminasi, belum terganggu dengan kotoran-kotoran peradaban, ya, sehingga jika mereka bertanya, pertanyaannya murni, dan jika dia berakal, pertanyaannya biasanya sangat penting sekali, ya. Maka demikianlah para sahabat berharap ada yang datang dari Badui. Demikian pula Anas bin Malik. Padahal ingat, Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini khadimun Nabi, julukannya apa? Pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak kecil dititipkan oleh ibundanya Ummu Sulaim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau takut bertanya, takut. Ya, khawatir sekali karena tuntunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayas'aluhu wa nahnu nasma'. Maka orang Badui itu bertanya kepada Nabi dan kami mendengarkan jawabannya. Itu yang diharapkan. Faja'a rajulun min ahlil badiyah. Maka tiba-tiba hari itu datang seorang dari pedalaman. Faqal, ya Muhammad, atana rasuluka faza'ama lana annaka taz'umu anna Allah arsalak. Ia pun berkata, wahai Muhammad, namanya orang Badui, panggil nama langsung. Wahai baco, ya, wahai Muhammad, astagfirullah, ya, ini tidak boleh. Adapun orang Madinah, mereka sudah tahu bahwa Nabi tidak boleh dipanggil dengan namanya. Dalam surah Al-Hujurat, ya, Allah ingatkan tentang hal itu. Ya, dalam ayat yang lain, la taj'alu du'a ar-rasuli ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Jangan kalian memanggil Nabi dengan panggilan seperti panggilan di antara kalian. Maka sahabat kalau panggil Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya, tidak ada yang menyebutkan nama. Tapi ini orang namanya Badui, ya, baru datang, biasanya agak jafa. Man bada jafa, siapa yang tinggal di pedalaman biasanya dia ketus, agak kasar, ya. Kenapa? Biasa sendiri, ya. Seperti orang yang tinggal di Badui biasanya rumahnya jauh-jauh, jadi akhirnya apa? Kalau manggil anaknya teriak. Pindah di kota jadi ribut kedengaran sama tetangga. Panggil anaknya kayak apa saja, ya, karena menyangka masih di tengah hutan, ya.
Man bada jafa. Siapa yang tinggal di Baduy biasanya berpengaruh kepada akhlaknya agak sedikit ketus begitu. Maka dia memanggil Nabi dengan panggilan yang sebenarnya terlarang. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atana rasuluk, telah datang kepada kami rasulmu, utusanmu. Rasulnya Nabi maksudnya apa? Pendakwah, sahabat yang diutus untuk mendakwakan Islam. Ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengutus orang-orang untuk menyampaikan Islam. Menyampaikan Islam. Jadi tidak melulu Nabi yang menyampaikan. Dan ini penting bagi kita menunjukkan bahwa sesungguhnya kaum muslimin mereka itu bagaikan satu tubuh. Al-muslimuna kal bunyan yashuddu ba'dhum ba'dha. Ya, dan bahwa setiap muslim yang memahami agamanya kemudian ingin untuk mengamalkan agama itu dengan benar, maka dia adalah Rasulullah. Dia adalah utusan delegasi dari baginda Nabi untuk menyampaikan kepada manusia dakwah Islam itu sendiri. Jelas ya? Ya. Dan ini faedah bagi kita dalam sisi tarbiyah, bahwa antum, siapapun antum, apalagi penuntut ilmu seperti antum, jangan merasa malu dengan apa yang engkau dapatkan dari ilmu. Sampaikanlah walaupun sedikit apa yang engkau ketahui, dan bahwa antum sesungguhnya adalah orang yang mengajak kepada kebaikan. Adapun ustadz itu saja, ustadz hanya melengkapi, ya. Jadi sebesar apapun ustadz, tidak mungkin ustadz itu bisa masuk ke rumah orang untuk berdakwah, ya kan? Ya, paling dia di masjid mengajar. Siapa yang berdakwah ke masyarakat lebih intens? Siapa? Setiap muslim. Ada penjual di pasar, dia sudah mengaji, pernah dapatkan pengajian, hadir pengajian, maka dia sampaikan apa yang dapatkan di pengajian itu di teman-teman pasarnya. Maka mereka lah dai sesungguhnya sebenarnya. Setiap mukmin adalah dai. Lihatlah sahabat ini, Imam Ibn Tha'labah tadi, datang ke kampungnya seorang dari sahabat Nabi yang menyampaikan ajaran Islam. Dengan itulah kemudian dia bersemangat datang ke Madinah untuk bertanya langsung kepada Nabi, betulkah apa yang disampaikan oleh para dai tadi. Jelas ya? Ya, jadi istilah sekarang kalau dalam bisnis, antum semua inilah marketing dakwah. Paham ya? Ya, antum semua inilah marketing dakwah. Maka jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bersemangatlah dalam memberikan hidayah dengan penjelasan, dengan contoh dan suri teladan, dengan akhlak yang mulia kepada manusia. Ya, kalau bertambah pengajian, peserta pengajian dengan orang-orang yang baru, ketahuilah itu karena antum insyaallah taala. Bukan karena ustadznya. Ustadznya hanya mengisi saja, ya, yang berinteraksi dengan masyarakat antum. Lihatlah dalam hadis ini, ya, berkata Imam Ibn Tha'labah, atana rasuluk, datang kepada kami utusanmu ya Rasulullah, faza'ama lana, maka ia menyangka bahwa bagi kami, faza'ama lana annaka taz'amu, maka dia menyangka bagi kami, artinya menyampaikan kepada kami bahwa engkau menyangka dirimu sebagai utusan Allah. Ya, dia mengulang kalimat za'ama yang sifatnya masih klaim. Ya, kenapa? Karena dia ingin cari kejelasan. Ya, kalau tidak, Rasulullah adalah Nabiullah haqqa, Nabi Allah yang sesungguhnya, wa rasuluhu sidqa, dan Rasul Allah yang sesungguhnya, kan begitu ya. Meskipun diingkari oleh semua orang di muka bumi, tapi ya namanya orang cari kebenaran, ya. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sadaqa, benar utusanku itu, ya. Pendakwah yang datang ke kampungmu itu benar ucapannya, saya memang Rasulullah. Qal, maka berkata orang tadi, lihat begitu jeniusnya dia, pinternya dia. Qal, faman khalaqas sama, kalau begitu siapa yang menciptakan langit? Ya. Kalau hadis pertama dulu
Datang Jibril bertanya kepada Nabi, ya. Nah, ini tidak, orang Badui bertanya kepada Nabi, ya. Siapa mencipta langit? Qal Allah. Nabi menjawab, Allah. Lihat kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dermawan itu bukan hanya masalah harta. Termasuk dermawan adalah seorang, ya, rela untuk terlihat kecil padahal dia besar. Nabi ini ditanya orang Badui. Kalau sekarang profesor doktor ditanya seperti ini, nah, siapa kau? Kau mahasiswa baru, ya? Ya. Orang baru datang tanya kepada Nabi. Nabi dan Rasul yang mulia. Tapi beliau tidak mengatakan, kau tidak tahu siapa saya? Tidak. Kau dari mana? Baru bangun tidur? Tidak. Beliau jawab, siapa pencipta langit? Allah. Subhanallah. Tawadhu'an, ya, dalam menunjukkan kepada kita tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang datang, hatta orang jahil sekalipun. Bahkan disebutkan dalam hadis yang riwayat Bukhari Muslim, Nabi sedang berjalan bersama Anas bin Malik di sebuah jalan, tiba-tiba datang seorang wanita. Kata Anas, wa kanat fi aqliha syai'un. Pada wanita itu akalnya ada kekurangan. Artinya kurang waras. Ya, tidak juga berarti gila, tidak. Tapi kurang waras, ada kekurangan pada akalnya. Lalu ia menahan Nabi dan mengatakan, ini ilaika hajah. Nabi, saya punya hajat denganmu. Minta kepada Nabi, ingin bertanya. Maka Nabi menjawab dengan santun. Kata beliau, unduri ila ayyi shikakin syi'ti. Lihat, di ujung jalan mana kamu ingin bertanya langsung kepada saya. Artinya, ini kan di tengah jalan, banyak orang melintas, mungkin kamu malu untuk hal itu. Di mana sekarang kamu bertanya, di mana? Maka menepilah Rasulullah dan sang wanita, dia pun bertanya dan Nabi tuntaskan hajat dari sang wanita tersebut. Allahu Akbar. Ini namanya apa? Bukannya istilahnya berderma dengan jah. Seorang bersedekah dengan kedudukannya, rela dianggap kecil, bahkan bersedia menurunkan dirinya dalam tingkatan orang yang berbicara dengannya, padahal dia tempatnya sangat tinggi. Sayyidu waladi Adam, penghulu para nabi dan Rasul. Allahu Akbar, ya. Maka faqal faman khalaqal arda, berkata sang Badui tadi, siapa pencipta bumi ini? Kata Nabi, Allah. Allah pencipta bumi, ya. Qal faman nasaba hadhil jibala, lalu siapa yang memancangkan gunung-gunung ini, gunung-gunung ini? Wa ja'ala fiha ma ja'ala, dan meletakkan atau menempatkan di gunung itu apa yang Allah tempatkan. Ada pepohonan dan sebagainya, ya. Kadang ada danau di atas gunung, ya. Luar biasa penciptaannya. Qal, saya menjawab, Allah. Yang ciptakan itu Allah semuanya. Apa sih tujuan dari sang Badui ini? Ternyata dia ingin menegaskan dengan membuat sumpah atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencari kebenaran apa yang disampaikan dari utusannya baginda Nabi. Kata beliau, fabilladzi khalaqas samaa'a wa khalaqal arda wa nasaba hadhil jibala Allahu arsalak, demi Allah, zat yang menciptakan langit, menciptakan bumi dan menancapkan gunung-gunung ini, apakah Allah betul mengutusmu? Dia hanya ingin tahu, betulkah ini utusan Allah? Ya. Di sini kita lihat Nabi sangat dermawan, ya. Kalau kita seperti ini mungkin, apakah engkau betul-betul guru? Kau tidak lihat saya ini mengajar? Ya, seorang Badui, ya. Maka Nabi menjawab, na'am, betul, saya utusan Allah. Qal, maka dia berkata, wa za'ama rasuluka anna alaina khamsa salawatin fi yaumina wa lailatina. Utusanmu menyangka bahwa kami wajib untuk solat 5 kali sehari semalam. Qala sadaqa, kata Nabi, benar. Qala fabilladzi arsalaka
Allahu amaraka bihada, demi yang mengutusmu. Ya, tadi ditanya dulu tentang pencipta langit, bumi dan gunung. Lalu dia bersumpah atas nama Allah dan penciptaannya kepada 3 perkara tadi. Apakah engkau betul utusan Allah? Betul. Tanya soal 5 waktu. Setelah itu ingin kejelasan lagi. Sekarang dia tidak sebutkan lagi, ya, rububiyah Allah dengan 3 perkara tadi. Tinggal menyebutkan, ya, billadzi arsalaka, demi Allah yang telah mengutusmu. Ya. Apakah Allah yang memerintahkanmu akan perkara itu? Qala na'am, betul, Allah yang memerintahkan saya. Maka dia bertanya lagi, qal za'ama rasuluka anna alaina zakatan fi amwalina, utusanmu menyangka bahwa kami ada kewajiban pada kami dari zakat pada harta kami. Qala sadaqa, kata Nabi, betul. Qala fabilladzi arsalaka Allahu amaraka bihada, demi Allah yang telah mengutusmu, apakah Allah merintahkanmu akan perkara ini? Qala na'am, katanya betul. Qal wa za'ama rasuluka anna alaina shawma syahri ramadhana fi sanatina, utusan menyangka bahwa kami wajib untuk berpuasa bulan Ramadan dalam setahun kami. Qala sadaqa, berkata Nabi, betul. Qala fabilladzi arsalaka Allahu amaraka bihada, apakah Allah yang mengutusmu, demi Allah yang mengutusmu, apakah Allah memerintahkanmu? Qala na'am, dia berkata betul. Kemudian dia berkata lagi, za'ama rasuluka anna alaina hajjal baiti man istata ilaihi sabila, ditanyakan tentang rukun Islam yang 5 selain kalimat syahadah, selain kalimat syahadah. Maka tentang haji, ya. Qal, berkata Nabi, sadaqa, betul. Qal thumma walla, setelah bertanya orang itu berpaling, ya, atau walla bermakna adbara, mundur, ya. Qal, kemudian dia berkata, walladzi ba'atsaka bil haqqi la azidu 'alaihinna wa la anqusu minhunna. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la in sadaqa la yadkhulannal jannata, ya. Maka orang itu kemudian mundur lalu berkata, demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak akan menambahkan dari perkara itu dan tidak akan menguranginya. Nabi bersabda, la in sadaqa, jika dia jujur dengan ucapannya, menepati janjinya, la yadkhulannal jannata, sungguh dia akan masuk surga. Menunjukkan kewajiban akan melaksanakan rukun Islam yang 5, dan seorang yang menunaikan perkara yang wajib tersebut, dia akan masuk surga. Dijanjikan Allah baginya surga dengan lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Saya kira jelas, ya. Baik. Kita bacakan sedikit tambahan sanad. Berkata Imam Muslim bin Hajjaj Al-Qushayri rahimahullah, haddatsani Abdullah bin Hashim Al-Abdi haddatsana Bahzun, qala haddatsana Bahzun. Bahzun ini bukan Bahz bin Hakim, karena Bahz bin Hakim ibni Muawiyah ibni Haidah itu perawi Sunan yang 4, bukan Bukhari Muslim. Adapun di sini adalah Bahz bin Asad, Bahz bin Asad Abul Aswad Al-Basri, Al-Ammi, ya, namanya Bahzu ibnu Asad Al-Ammi, kunyahnya Abul Aswad Al-Basri. Itu perawi Muslim, rijalu Muslim, bukan rijal Bukhari, rijal Muslim. Adapun Bahz bin Hakim itu rijal Sunan Al-Arba'ah. Qala Bahzun haddatsana Sulaiman bin Al-Mughirah an Thabit bin Aslam Al-Bunani annahu qala Anasun. Ingat saya baca annahu qal, ya kan? Tidak ada annahunya kan? Tapi kita harus baca karena an Thabitin annahu qala Anasun kunna nuhina fil Qur'ani an nas'ala Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam an syai'in, adalah kami dilarang dalam Al-Quran untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang suatu perkara. Tadi ayatnya, la tas'alu an asya'in tubda lakum tasukum wasaqa al-haditha bimithlihi. Kemudian dibawakan hadisnya oleh Bahz bin Asad. Wasaqa, fa'ilnya di sini adalah Bahzu bin Asadin. Wasaqa Bahzun al-haditha, dibawakan hadisnya bimithlihi, sama dengan riwayat di atas yang disebutkan oleh Imam Muslim dari gurunya Amru an-Naqidu. Baik, sekira demikian. Allahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ya, kita juga sampai di sini mengenai Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.